Ngomong soal puasa, aku jadi ingat, bulan puasa itu suka bikin pengeluaran membengkak. Iya kan? Tiap tahun pasti gitu. Udah kayak kebiasaan aja. Tiba-tiba dompet kerasa tipis banget, padahal baru juga pertengahan bulan. Nah, di video kali ini, aku mau kasih tahu kalian 5 trik jitu biar belanja kebutuhan puasa tetap hemat dan dompet tetap aman. Jadi buat kalian yang pengen dompetnya tetap tebal sampai lebaran, tonton video ini sampai habis ya. Oke, trik pertama, dan yang paling penting adalah, buat anggaran khusus kebutuhan puasa. Ini adalah langkah awal yang sangat krusial untuk memastikan bahwa pengeluaran kita tetap terkendali selama bulan suci ini. Jangan karena bulan puasa, kita biarin pengeluaran kita seenaknya aja. Bulan Ramadan memang seringkali membuat kita tergoda untuk membeli lebih banyak, terutama makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Coba deh, ingat-ingat lagi. Pas bulan puasa tahun lalu, uang yang kamu habiskan berapa banyak? Dengan melihat pengeluaran tahun lalu, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kebiasaan belanja kita. Nah, dari situ, kamu bisa mulai bikin anggaran yang lebih masuk akal buat tahun ini. Anggaran yang realistis akan membantu kita menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan memastikan bahwa kita tetap berada dalam batas yang telah ditentukan. Misalnya, kamu bisa bagi pengeluaran dalam beberapa kelompok. Dengan membagi pengeluaran, kita bisa lebih mudah mengontrol dan memantau setiap kategori. Misalnya, 30% buat belanja mingguan, kayak beras, minyak, sayur, lauk pauk, dan kebutuhan penting lainnya. Ini adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap minggu. Terus 10% buat jajan takjil dan camilan. Takjil dan camilan memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bulan puasa, tapi tetap harus diatur dengan bijak. Ingat ya, jajan boleh, tapi harus tetap terkontrol. Jangan sampai kalap. Mengontrol jajan takjil akan membantu kita menjaga kesehatan dan keuangan. Lalu 5-10% buat acara buka puasa bersama. Acara buka puasa bersama keluarga atau teman memang menyenangkan, tapi tetap harus masuk anggaran. Entah itu di rumah atau di luar, tetap harus masuk anggaran. Dengan begitu, kita bisa menikmati momen kebersamaan tanpa khawatir pengeluaran berlebihan. Jangan lupa sisihkan juga 5% buat sedekah. Sedekah adalah bagian penting dari bulan Ramadan, sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Bulan Ramadan kan bulan penuh berkah, jadi jangan lupa berbagi sama yang membutuhkan. Berbagi tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi penerima, tapi juga bagi kita yang memberi. Nah, sisanya bisa kamu alokasikan buat persiapan lebaran, kayak beli baju baru, kue kering, atau keperluan lainnya. Persiapan lebaran juga penting, tapi harus tetap dalam batas anggaran yang sudah ditentukan. Dengan bikin anggaran kayak gini, kamu jadi lebih terarah dan bisa ngatur pengeluaran dengan lebih baik. Anggaran yang baik akan membantu kita menjalani bulan puasa dengan tenang dan penuh berkah. Trik kedua, catat kebutuhan, bukan keinginan. Ini adalah langkah penting untuk mengelola pengeluaran kita, terutama selama bulan Ramadan. Ini nih, penyebab utamanya kenapa belanja kita sering over budget. Kita sering kali tergoda oleh berbagai barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Pernah nggak sih, kamu ke supermarket cuma mau beli satu barang, pulangnya malah bawa satu keranjang penuh. Ini adalah contoh klasik dari belanja berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Nah, itu tandanya kamu terjebak sama keinginan, bukan kebutuhan. Keinginan seringkali membuat kita membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita perlukan. Makanya, sebelum belanja, bikin dulu daftar belanjaan yang jelas. Diskusikan dengan keluarga apa saja yang benar-benar dibutuhkan selama seminggu. Tulis semua kebutuhan selama seminggu, dan pastikan kamu disiplin buat ngikutin daftar itu. Ini akan membantu kamu tetap fokus dan tidak tergoda oleh barang-barang yang tidak perlu. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah barang-barang yang harus ada untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan keinginan adalah barang-barang yang hanya memuaskan hasrat sementara. Kebutuhan itu kayak beras, minyak, telur, sayur, lauk pauk, dan bumbu dapur. Pokoknya yang penting-penting aja. Barang-barang ini adalah dasar dari setiap masakan dan harus selalu ada di dapur. Nah, kalau keinginan itu kayak es krim, minuman kekinian, camilan berlebihan, atau jajanan yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Barang-barang ini seringkali hanya menambah pengeluaran tanpa memberikan manfaat yang signifikan. Setiap kali kamu tergoda buat beli sesuatu yang nggak ada di daftar, coba tanya ke diri sendiri. Ini aku butuh,
atau cuma pengen? Pertanyaan ini bisa membantu kamu membuat keputusan yang lebih bijak saat berbelanja. Kalau jawabannya cuma pengen, ya udah, tinggalin aja barangnya di rak. Ini adalah cara efektif untuk menghindari pemborosan dan memastikan kamu hanya membeli apa yang benar-benar diperlukan. Dengan cara ini, kamu bisa menghindari pemborosan dan belanja lebih hemat. Kamu akan merasa lebih puas karena telah membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab dalam mengelola keuanganmu. Trik ketiga, manfaatkan promo, tapi jangan kalap. Promo dan diskon memang menggoda, apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu surganya promo dan diskon. Mulai dari supermarket, minimarket, sampai toko online, semuanya berlomba-lomba ngasih harga murah. Mulai dari sembako, pakaian, hingga barang elektronik, semua ada promonya. Tapi, jangan sampai kita jadi kalap dan membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Jujur aja, siapa sih yang gak tergoda sama tulisan diskon besar-besaran atau beli 2 gratis 1? Rasanya, semua barang jadi terlihat menarik. Tapi hati-hati, promo juga bisa jadi jebakan. Banyak orang jadi kalap belanja gara-gara diskon, padahal barang yang dibeli belum tentu dibutuhkan. Banyak orang jadi kalap belanja gara-gara diskon, padahal barang yang dibeli belum tentu dibutuhkan. Akhirnya, uang yang seharusnya bisa dihemat, malah habis untuk barang-barang yang tidak penting. Jadi, gimana sih caranya biar bisa manfaatin promo tanpa jadi boros? Pertama, cek promo sebelum belanja. Cari tahu dulu promo apa aja yang lagi berlangsung di supermarket atau toko online favorit kamu. Pertama, cek promo sebelum belanja. Cari tahu dulu promo apa aja yang lagi berlangsung di supermarket atau toko online favorit kamu. Kedua, bandingin harga. Cari tahu dulu promo apa aja yang lagi berlangsung di supermarket atau toko online favorit kamu. Kedua, bandingin harga. Kadang harga promo belum tentu lebih murah. Kadang harga promo belum tentu lebih murah. Jangan malas buat cek dan bandingin harga di beberapa tempat. Bisa jadi ada toko lain yang menawarkan harga lebih murah tanpa promo. Jangan malas buat cek dan bandingin harga di beberapa tempat. Ketiga, beli barang yang memang dibutuhkan. Kalau ada diskon buat barang yang sering dipakai, kayak beras, minyak, atau telur, itu worth it buat dibeli dalam jumlah banyak. Ketiga, beli barang yang memang dibutuhkan. Kalau ada diskon buat barang yang sering dipakai, kayak beras, minyak, atau telur, itu worth it buat dibeli dalam jumlah banyak. Tapi ingat, jangan tergoda beli barang yang gak ada di daftar belanja cuma karena diskon. Kalau ada diskon buat barang yang sering dipakai, kayak beras, minyak, atau telur, itu worth it buat dibeli dalam jumlah banyak. Tapi ingat, jangan tergoda beli barang yang gak ada di daftar belanja cuma karena diskon. Kalau nggak butuh, ya udah, lewatin aja. Tapi ingat, jangan tergoda beli barang yang nggak ada di daftar belanja cuma karena diskon. Kalau nggak butuh, ya udah, lewatin aja. Jangan sampai kalap mata. Dengan begitu, kita bisa tetap hemat dan bijak dalam berbelanja selama Ramadan. Kalau nggak butuh, ya udah, lewatin aja. Jangan sampai kalap mata. Dengan begitu, kita bisa tetap hemat dan bijak dalam berbelanja selama Ramadan. Selamat berbelanja dengan cerdas. Trik keempat, belanja sekaligus untuk seminggu. Sering belanja harian ke pasar atau supermarket itu bisa bikin pengeluaran jadi lebih besar. Kenapa? Karena setiap kali belanja, kamu pasti tergoda buat beli tambahan yang nggak ada di daftar. Belum lagi kalau ada promo atau diskon dadakan. Solusinya, belanja mingguan. Setiap akhir pekan, bikin daftar belanja dan beli semua kebutuhan buat seminggu ke depan. Pastikan kamu beli bahan makanan pokok kayak beras, minyak, telur, dan bumbu dapur. Pilih sayur dan lauk yang bisa disimpan lebih lama, atau diolah jadi beberapa menu berbeda. Beli juga takjil dan camilan, tapi secukupnya aja, jangan berlebihan. Dan yang penting, simpan bahan makanan dengan baik, biar tetap segar. Dengan belanja mingguan, kamu nggak cuma hemat waktu dan tenaga, tapi juga bisa lebih mengontrol pengeluaran. Dan trik terakhir, masak sendiri, kurangi jajan di luar. Godaan terbesar selama puasa, jajanan takjil. Dari gorengan, es buah, kolak, sampai aneka kue basah, semuanya kelihatan menggoda, apalagi kalau belinya pas lagi lapar. Tapi kalau tiap hari beli takjil di luar, pengeluaran kamu bakal cepat membengkak. Coba deh mulai masak sendiri di rumah. Selain lebih hemat, kamu juga bisa mastiin makanan yang kamu konsumsi lebih sehat. Kalau mau yang praktis, masak menu sederhana tapi bergizi, kayak sayur bening atau sop, tumis tahu atau tempe, ayam suwir, atau telur dadar. Untuk takjil, kamu juga bisa bikin sendiri.
Kolak pisang, es buah, atau puding susu bisa jadi alternatif murah dan sehat. Sesekali beli di luar nggak apa-apa, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Nah, itu dia 5 trik jitu biar belanja kebutuhan puasa tetap hemat dan dompet tetap aman. Ingat, puasa itu bukan cuma nahan lapar dan haus, tapi juga nahan diri buat nggak boros. Bonus tip nih buat kalian yang dapat THR, jangan langsung kalap belanja ya. Ingat, THR itu bukan cuma buat belanja lebaran, tapi juga bisa jadi tambahan tabungan atau investasi. Sisihkan sebagian buat keperluan jangka panjang, kayak dana darurat atau tabungan masa depan. Semoga tips dari aku bermanfaat ya. Jangan lupa like video ini, subscribe dan nyalain tombol loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan tips keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.